Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya, perkenalkan, nama saya Vega Kusuma Erranto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, tugas UTS ya, video tugas UTS mata kuliah Sosiologi Hukum Islam dengan judul Hukum dan Gejala Hukum dalam Masyarakat. Latar belakang manusia sebagai anggota masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Manusia lahir, dewasa, berhubungan dengan manusia lain, dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu kenyataan menunjukkan bahwa tiada suatu sikap, apalagi sikap sosial yang tidak dilingkari oleh aturan. Mungkin aturan itu berupa etika, moral, adat, kesusilaan, agama, dan sebagainya, termasuk aturan-aturan itu merupakan hukum. Perumusan masalahnya, apa itu hukum dan gejala hukum, kemudian bagaimana hubungan antara masyarakat dan hukum, kemudian tujuan penulisan untuk mengetahui hukum dan gejala hukum, kemudian untuk mengetahui hubungan antara masyarakat dan hukum. Hubungan masyarakat dan hukum, manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon, yaitu manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dan karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda. Dan dalam hubungan dengan sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong-menolong, dan saling membantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut, setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Tujuan hukum di masyarakat. Yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, kemudian sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, kemudian sebagai sarana penggerak pembangunan, kemudian sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci. Kebiasaan atau hukum tak tertulis. Kebiasaan adalah semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh masyarakat. Karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum agar kebiasaan memiliki kekuatan yang berlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum. Syarat dari hukum tak tertulis adalah sebagai berikut. Jadi harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama dan diikuti oleh banyak orang atau umum. Kemudian harus ada keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan yang berkepentingan. Hukum Islam dan gejala sosial. Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Max Weber dan Emile Durkheim, jadi menurut mereka berdua ya hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat. Sedangkan menurut Arnold M. Rose, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama adanya kumulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi. Kedua, adanya kontak atau konflik antara kehidupan masyarakat. Dan ketiga, adanya gerakan sosial atau social movement. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam masyarakat hukum Islam, khususnya dan ajaran Islam pada umumnya. Mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif, dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayat al-Mujtahid menyatakan bahwa persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Sementara jumlah nas, baik dalam Al-Quran dan hadis, jumlahnya terbatas. Oleh karena itu mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.
Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa perubahan fatwa adalah dikarenakan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan. Dalam kaidah fikih lainnya disebutkan hukum itu berputar bersama ilatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum. Dalam konteks historis, pemikiran bidang hukum Islam sesungguhnya memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Segala permasalahan bisa didekati dan dicari legalitas hukumnya dengan metode kias, maslahah mursalah, istihsan, istihad, dan urf. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.